Hai, nama gue Davan. Gue sekarang berada di usia lulusan SMA. Ya, 19 tahun. Oke, seperti hari-hari sebelumnya, aktivitas pagi gue adalah ngerapiin kamar dan kadang juga mandi. Iya, kadang. Memang kalau pas libur, gue jarang mandi pagi. Ngelanjut pendidikan. Gak sedikit orang berpikir bahwa kuliah itu gak guna. Katanya kuliah gak kuliah itu sama aja. Mereka berpikir semua dapat disamaratakan. Tapi gue mencoba abai sama semua itu. Well, sebenarnya hari ini juga sama seperti hari-hari sebelumnya. Bedanya sekarang gue adalah seorang mahasiswa baru. Seperti pada umumnya, hal baru akan terasa cukup aneh dan canggung bagi gue. Gue lihat diri gue di cermin, gue ngerasa bangga bahwa gue saat ini udah jadi mahasiswa. Gue mulai berangan-angan, membayangkan kehidupan kampus. Apa mungkin seperti di cerita fiksi? Mungkin kayaknya asik. Gue berangkat dengan motor kesayangan gue, dan inilah gaya gue. Ya, bener banget. Ini perjalanan gue ke kampus. Di sepanjang perjalanan gue bersyukur, karena sampai detik ini gue masih bisa menghirup udara segar, sembari menikmati pemandangan alam semesta yang indah. Hari ini cuaca begitu cerah. Matahari, ia memang hanya terbit dari satu arah, tapi sinarnya mampu melingkupi segala arah dalam kehidupan ini. Sekalipun ia terbenam, matahari akan terbit kembali. Tapi ini bukan tentang matahari. Nah, ini dia kampus gue. Kampus yang cukup terkenal di kota Blitar. Punya beberapa fakultas dan banyak program studi. Tapi satu yang menarik diri, akuntansi. Fakultasnya ekonomi. So, hai Unisba, ini lingkungan baru gue, ini kelas gue, dan ini teman baru gue. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Widya Pinky Permatasari selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Hari ini kita akan perkenalan terlebih dahulu. Silakan berdiri setelah saya mengucapkan nama kalian. Untuk yang pertama, saya panggil Dewi Saputri. Silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri. Saya dari MAN 1 Blitar. Oke, yang kedua yaitu Della Puspita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Della Puspita, asal sekolah dari SMA Negeri 2 Blitar. Terima kasih. Selanjutnya Davan Syauki Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Sauki Ramadan, biasa dipanggil Devan, alumni dari SMAN 4 Kota Blitar. Alamat rumah saya Jalan Tengger, nomor 2, Kota Blitar. Terima kasih. Kamu kenapa terlambat? Tiduran aku ngantuk. Lain kali jangan diulangi lagi ya, terutama untuk semuanya. Jangan sampai ada yang terlambat masuk kampus. Selanjutnya, Nindatul Ula, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nindatul Ula, bisa dipanggil Ninda, asal sekolah Semesta Tunggal. Hari pertama perkenalan telah usai. Dan sekarang aku tahu di kelasku ada satu anak yang bandel. Namanya Krishna. Dia yang datang terlambat kemarin. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fikri. Saya mahasiswa aktif semester 5 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya menyampaikan bahwa Ibu Widya tidak bisa hadir dikarenakan putrinya yang lagi sakit. Jadi dia berpesan pada saya untuk memberikan kalian tugas dan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Untuk yang kelompok pertama, beranggotakan yang pertama Intan Kurnia, Agita, Hitomi, Retno, Okta, dan Devi. Kelompok yang kedua, Yuni, Nabila, Dela, Ardian, Rike, dan Reina. Kelompok yang ketiga, Intan Puspita, Dewi, Bella, Elok, Ninda, dan Anggun. Untuk yang kelompok keempat, itu sisanya ya, nanti digabung menjadi satu, seperti itu. Ya, begitulah. Di sini gue kebagian kelompok sisa yang beranggotakan Eka Anita, Vanessa, Cindy, Intan Dwi, dan yang paling parahnya gue sekelompok sama si Krishna. Iya, anak yang bandel itu. Dan hari ini kita sepakat buat ngerjain tugas kelompok di rumah gue pastinya. Kayaknya kurang satu ya? Oh iya ya, kayaknya kurang satu sih, namanya Krishna. Nggak ada cat atau apa gitu? Nggak ada sih, coba aku hubungin dulu ya. Di sini gue berusaha ngajakin Krishna buat kerja kelompok, walaupun hasilnya udah bisa ketebak sih. Gini ya teman-teman, si Krishna katanya nggak datang kelompokan deh, karena dia bilang tugasnya masih lama dan dia milih melanjutkan tidurnya daripada kerja kelompok. Hah? Kok gitu sih? Ini kan tanggung jawab bersama. Lagian kita kemarin udah sepakat buat ngerjain tugasnya hari ini. Terus ini juga, si Teteh dari tadi makan mulu. Apa sih? Uang ini jajan aku beli sendiri, nggak minta ke kamu. Bukan gitu atuh Teh maksudnya. Ya sudahlah, lanjutkan saja. Sekalian bungkusnya dimakan ya Teh, jangan dibuang sembarangan. Kasihan nanti mamanya si A harus mengutin samanya Teteh. Sayang, nanti temen beli skincare ya.
berisik, ngomel mulu dari tadi. Ih, naon sih? Yang dari tadi cuma cetan jengka bogoh nama diam saja. Emang masalah? Ya masalah tuh pakai nanya lagi. Udah biarin aja mereka mah. Mending kita lanjutin ini aja. Heran deh, di dunia perkuliahan masih ada aja spesies kayak gini. Sibuk sendiri, makan terus, bahkan ada yang gak hadir. Sempat kepikiran sih, niat mereka buat kuliah itu dari mana. Di sini gue pun baru sadar, ternyata nggak semua orang yang kuliah tuh punya niat buat belajar. Segalanya terjadi di luar rencana. Gue kira bakal lancar, nggak ada kendala. Tapi salah juga sih gue mikir kayak gini. Apa mungkin ini kendala buat gue biar terus berusaha? Hidupku berubah seiring berjalannya waktu. Sering terjadi hal tak terduga di dunia ini, tetapi hari ini punya makna tersendiri. Guys, ada rekomendasi drakor yang bagus nggak bisa bikin move on gitu. Aku ada nih rekomendasi drama bagus yang romance. Apa tuh? Boleh tuh, kayaknya seru. Boring banget ceritanya. Gak ada yang lain apa? Nih, aku ada yang bagus nih. Pemerannya Kim Sejong. Udah cantik, bedinya mulus ulang. Apaan sih? Norak banget lihat begituan aja sampai teriak-teriak. Iya, alay banget. Kayak nggak pernah lihat orang ganteng aja. Jangan kenceng-kenceng, ntar orangnya kedengeran. Biarin, biar sekalian denger aja. Iya, mending kita lihat video tadi daripada drakor. Iya, mending kita ide lo kalau dari video-video ini ya. Ini nih, ciri-ciri generasi muda yang nggak bisa maju. K-pop mulu, budaya sendiri dilupakan. Maksud kalian apa? Apa sih? Lo nggak terima? Jelas-jelas kita denger kok kalian jelek-jelekin kita. Emang realitanya kayak gitu, dimana-mana budaya lokal itu lebih penting daripada budaya asing. Halah, banyak omong. Lagi-lagi khayalan gue jauh dari realita. Bahkan gue rasa lebih buruk dari masa SMA. Baru semester pertama, kelas udah jadi gini aja. Gimana ya ke depannya? Selamat pagi semuanya, hari ini waktunya presentasi ya. Untuk kelompok 4, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Dan untuk kelompok 1, silahkan maju untuk presentasi. Fungsi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Hak asasi manusia mengembangkan saling menghargai antar manusia. Hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, perilaku apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atas jaminan HAM? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Davan. Perilaku yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atas jaminan HAM salah satunya yaitu sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini menyebabkan seseorang selalu menuntut hak sementara kewajiban atas jaminan HAM diabaikan atau sikap tidak toleran. Saya mau bertanya, apa jaminan hak asasi manusia dalam Pancasila? Saya akan menjawab dari... Untuk jawaban Mbak Reina, jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam sila-sila Pancasila diantaranya yang pertama, jaminan beragama, yang kedua, jaminan persamaan hak, kewajiban, dan derajat, yang ketiga, jaminan martabat dan hak yang sama. Saya mau bertanya, apa yang menjadi hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia? Baik, saya untuk jawaban Mas Ardian, hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah masalah ketertiban. Apaan sih? Egois banget, semua pertanyaan dijawab sendiri.
dan minimnya Emang peranan dia hukum pikir dan cuma dia perundang-undangan. doang apa yang bisa jawab? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 4 silakan maju untuk presentasi. Istilah Pancasila terdiri dari atas dua kata dari bahasa Sanskerta, yakni panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh. Pancasila sebagai ideologi cara berpikir dan cara perjuangan bangsa. Silakan dijelaskan lagi. Pancasila sebagai negara Indonesia. Gagal tugas kelompok pertama gue. Malu banget, ya Allah. Kenapa presentasi kalian masih seperti ini? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjelaskan, Bu. Kemarin waktu kerja kelompok, Krishna, Intan, dan Eka tidak berkontribusi dalam kerja kelompok. Bahkan Krishna juga nggak hadir dalam kerja kelompok. Seharusnya kalian sadar. Kalian itu masih semester 1. Namanya tugas kelompok itu harus dikerjakan bersama-sama. Kalau kalian seperti ini terus, saya akan kasih kalian nilai C. Silahkan sekarang kembali ke tempat. Dep, bentar. Ada Iya, yang Van. ngomongin. Apa? Kamu kenapa dari tadi pagi kok diem aja? Nggak tahu, semenjak presentasi kemarin kayak ada yang aneh. Aneh kenapa emangnya? Ya, kayak semua jadi benci sama aku. Kenapa ya, Van? Kenapa ya? Mungkin gara-gara kamu terlalu ambisi, jadi mereka agak iri benci sama kamu. Ya, gimana ya, Van? Terus gimana? Jadi gini ya, Dep, menurutku kamu harus memberi kesempatan buat temanmu untuk menjawab pertanyaan dari orang lain, karena mereka juga butuh nilai. Pan. Maksudmu piye? Maksud apaan? Wis ngojo to, rang kowe ade materi ini. Aku seneng dosen-dosen. Ya gimana? Kamu kemarin kan gak ikut kelompokan. Asline sengaja ya asline. Ya pasti udah sengaja lah ya kan, Mbak. Sengaja. Alah, apa lo egois ya? Egois apaan sih? Masih untung nama lu gak dicoret. Alah, pengen jemu coretan ae. Udah, gak apa. Jangan aja, dia mah begitu. Si Dewi kok nggak minta maaf sih? Apa nggak ngerasa bersalah? Nggak tahu tuh. Ada apa nih? Kita mau ngomongin sesuatu, ada waktu enggak? Ada, emang mau ngomongin apa? Jadi gini, kemarin si Devi cerita panjang lebar ke aku. Katanya dia dijauhin sama kalian. Aku mau ngurusin masalah kemarin. Hah? Masalah apa? Emang kita punya masalah sama kalian? Aku mau minta maaf. Minta maaf buat apa? Aku sadar aku kemarin bersikap egois. Hah? Egois apa? Gak seharusnya aku memotong pembicaraan kalian. Bagus deh kalau udah sadar. Gak boleh kayak gitu kamu. Ya, percuma kalau minta maaf tapi diulangi lagi. Aku janji gak akan mengulangi lagi dan aku gak akan bersikap egois. Ya udah, kita maafin. Tapi janji gak diulangi lagi ya. Aku mau izin ke kamar mandi dulu ya. Oh iya.
Jangan lihat-lihat dong. Apaan sih, nggak jelas banget. Apaan sih, ini kok bisa sampai jatuh? Ini dia nabrak gue. Jelas-jelas aku nggak sengaja kok. Iya, jelas-jelas aku lihat dia nggak sengaja kok. Hah? Nggak sengaja? Lu dendam kan gara-gara masalah waktu itu. Sok tahu banget aku nggak sengaja kok. Makanya kalau jalan tuh pakai mata. Orang dia jelas sampai main HP. Kenapa sih kalian dari kemarin cari gara-gara mulu? Hah? Nggak kebalik? Lu kenapa ya? Ada apa sih ini? Kalian ini dari kemarin berantem mulu. Udah duduk dulu, kita bicarakan baik-baik. Kalian tenang dulu. Masalah ini kan bisa dibicarakan baik-baik. Sekarang kalian semua ikut aku. Ada apa sih kalian kok berantem mulu? Ini nih, Dewi tadi jatuh marah-marah terus nyangkut pautin sama masalah kemarin pula. Kok aku? Dia nih yang salah. Apaan sih? Jelas-jelas nggak sengaja kok. Hah? Nggak sengaja? Lu kan sengaja. Tadi kan bilang lu sengaja. Udah. Dengan cara seperti ini, apa menyelesaikan masalah? Ingat ya, tujuan kalian di sini itu untuk kuliah, bukan malah kayak gini. Kalau kayak gini kasihan orang tua kalian. Mending sekarang kalian maaf-maafan dan janji nggak akan ulangi lagi. Ya udah, minta maaf ya. Aku juga minta maaf kalau gitu. Udah kita damai aja ya. Ya udah yuk, mending kita makan bareng aja. Yuk. Chris, Ya, Wo. kenapa sih kemarin kamu langsung marah-marah sama Davan? Yo, regane aku seneni dosennya loh. Isin aku. Mek aku tok sisan rada apa nih seneni. Ya kan kemarin Davan bilang kalau kamu nggak ikut kerja kelompok. Yo emang aku ora melu. Aku wis penak turu yo ora penting yo. Ya kamu nggak boleh gitu. Dimarahi dosen tuh udah jadi konsekuensi kamu karena kamu nggak ikut kerja kelompok. Yo ngono iki yo rasa waduh lah. Pilihannya kan yo enak loh. Aku tok sing kena. Itu udah jadi efek kamu dimarahi dosen dan kamu juga nggak tahu materinya. Oh yo. Mergo aku ora menapa mah harus materi ini yo aku. Ya lain kali jangan gitulah. Namanya kerja kelompok kan kerjain bareng-bareng. Oh ya udah. Bener yo ana wae. Yo wis nah. Ya sepurane ini dapan aku balik iki. Pan, aku ngerti aku dimana kesalahan gue. Ayo ngerti, mergo aku kayak orang menkompokan akhirnya keluar materi ini, sedang di gurunya akhirnya. Ayo ngerti Pan, aku salah Pan. Ya bagus sih kalau kamu tahu kesalahanmu. Lain kali kalau kelompokan ikut kelompokan biar kamu ngerti materinya dan gak dimarahin dosen lagi. Iya Pan, kurang ya. Ya nggak apa. Iya. Segalanya berjalan tak sesuai dengan apa yang aku pikirkan, tetapi akan kuhadapi dengan senyuman di kala duka dan laraku. Aku bukanlah seorang sempurna yang tanpa dosa, tetapi aku berusaha menolong orang lain dan membuat cerita dalam duniaku. Akhirnya semua kembali pada jalannya. Sedikit demi sedikit semua pun mulai tertata. Jalinan selaras antara sama mulai tercipta. Meskipun pada awalnya terdapat banyak kendala, akhirnya kita dapat tersenyum bersama. Lato-lato, sebuah permainan yang dianggap berisik bagi sebagian orang. Namun tak sedikit juga yang kontra dengan pendapat itu. Lato-lato memang hanyalah sebuah permainan,
tapi kita perlu berlatih agar bisa memainkannya. Walau kadang menyakiti, jadikanlah sakit itu sebagai pelajaran. Bahagia rasanya ketika sudah bisa mainkannya. Tapi lato-lato hanyalah perumpamaan. Dalam hidup ini kita perlu mempelajari hal baik supaya kita terbiasa, walaupun tak jarang hal negatif mempengaruhi diri kita.